Baik, kali ini Jago Catur Channel akan memperagakan partai dari Alireza ya. Alireza Firoza main hitam ya. Di sini Alexei Sirov sebagai putih, pemain pecahan Rusia yang kini membela Spanyol. Lawannya Alireza Firoza, pemain kelahiran Iran ya, yang membela sekarang atas nama bendera FIDE dalam Grand Chess ya, turnamen ya, Grand Swiss di Riga, Latvia. Permainan dimulai dengan E4 dan dijawab oleh Alireza dengan karokan yang merupakan senjata hitam ya. Nah, di sini kita perhatikan putih memakai varian dorong ya dalam turnamen yang memakai format ini 100 menit ya untuk 40 langkah, dilanjutkan dengan 50 menit untuk 20 langkah dan sisanya 15 menit sampai selesai. Gajah F5 ya, memang masih varian utama, dijawab oleh Sirov dengan Tal variation H4. Kita lihat di sini kemungkinannya kalau ini bisa diancam. Dan kemungkinannya sekarang kalau dijawab H6, ini masih juga bisa G4, gajah H7, dan ada sedikit tusukan dari putih dengan E6. Ini kalau dimakan bisa dijawab oleh putih dengan gajah D3, dan nanti menteri putih bisa masuk ke G6. Itu sangat merepotkan hitam. Bisa juga di sini hitam ngambil pilihan gajah D7 ya. Tadi mencegah tusukan E6 dari putih. Cuma kelanjutannya putih memiliki ruang yang lebih leluasa dengan H5. Kita ambil contoh ini. Nah, ini ya, nanti dengan lanjutan ini putih lebih leluasa. Dalam bangunan ini kita perhatikan Alireza menjawab dengan H5. Dan dilanjutkan oleh putih dengan
D3. Makan ya. Ini bisa nanti beralih ke pertandingannya. Sekarang kalau kita perhatikan partainya nggak jadi 3 ya. Ini ada analisa dari GM Izuria ya. Ini ada juga varian kalau putih membuat langkah yang cukup tajam. Ini variasinya mencegah E6 kan. Ini seandainya hitam B6, ini bisa dijawab oleh putih dengan gajah D3. Kasih ya B2-nya. Oke, sekarang kita perhatikan kalau makan ini ya. B2 ya. Ini tetap dilanjutkan dengan gajah F5. Kasih benteng. Makan. Dan ini bisa ditusuk dengan ini perkembangan buah hitam sangat sulit ya ke depannya. Sekarang seandainya di sini dorong dulu E6, ini bisa dijawab oleh putih dengan lanjutan benteng B1 dan penguasaan baris ke-7. Bagaimana kalau kita menunda makan di B2 dengan ini bisa dijawab dengan makan. Makan lagi B2. Bentengnya diancam ya. Ini bisa didorong terlebih dahulu. Memang kita tahu Shirov salah satu pemain yang sangat tajam ya. Makan ya. Ini bisa dijawab dengan B3, ancam di B7. Kita perhatikan di sini ini ada bisa ke sini ya. Nah, sekarang
seandainya makan ini, ini bisa dijawab dengan kuda F3 dan rokade. Ya, ini lanjutannya menteri bisa kena, menteri A1. Menteri B3. Sekarang kalau makan ini, bisa di B7-nya dengan ancaman, oke. Kalau ini dimakan, ini harus kita ingat dalam bangunan demikian ya. Ini harus diingat langkah-langkah putih. Ini jangan dimakan dulu ya. Ini bisa langsung makan ke bawah nanti. Ini langkah yang sangat bagus. Gajah E3. Oke. Dari E5. Cek. Raja F7 dan kuda F3. Nah, ini dengan ancaman yang sangat mematikan, nanti kuda bisa ke G5 ya. Jadi ini kita ulangi dulu sekali lagi. Oke. Makan. Tadi langkah yang bagus gajah E3 ya. Nah, sekarang kalau hitam tadi ke E5, sekarang kalau ke A4, ini bisa makan aja. Cek. Nah, ini juga hitam sangat tertinggal dalam perkembangan buahnya ya. Kita perhatikan di sini ya. Ini ya, ini B6 ya. Oh, itu nggak usah dimakan. Nah, ini yang kemungkinan tadi udah ya. Ini kemungkinan tadi ya. Dengan ancaman kuda C3. Seandainya masih kita lanjutkan ya, makan lagi. Nah, ini juga sangat unggul ya putih. Nanti kita perhatikan lanjutannya bisa ke sini kuda ya, sini ya, nanti sini ya. Ini E6-nya dan G6-nya diancam terus ya.
bangunannya ya. Kita perhatikan tadi varian gajah G5 ya. Dalam partainya Alexei Shirov melanjutkan dengan gajah D3. Makan lagi. Nah, kalau sekarang E6, ini partai bisa kemungkinannya ini ya, kemungkinannya ya, makan benteng B1 ya. Dalam partainya hitam tidak menjalankan E6, tapi cek terlebih dahulu. Ini pilihan bagi putih untuk menjawab tutup dengan gajah atau dengan kuda ya, atau bisa juga Z3, cuma putih menjawab dengan kuda D2. Ini tetap ancaman E6. Tutup. Kuda F3. Kuda H6 ya, ini mau menempatkan di F5 yang sangat baik sekali petak untuk kuda hitam. Penyelamatan raja. Kuda F5. Di sini kita perhatikan Alireza membentuk struktur yang sangat kokoh ya, yang kemungkinan bisa dipakai dalam nanti babak akhir. Dijawab oleh putih dengan kuda B3. Ini juga ada teknik dalam karokan mengadu menteri ya. Ini kalau diadu-adu kemungkinan hitam bisa enak dalam babak akhirnya. Putih menghindar. Dan langkah yang logis mengancam diadu oleh putih ya, gajah hitamnya. Makan. Masih langkah-langkah yang normal. Nah, kita perhatikan di sini kemungkinannya bisa makan kuda atau pion atau ada langkah lain. Sekarang kalau makan dengan H4, hitam akan memperkokoh bangunannya dengan masih belum bisa, dan bisa ada kemungkinan ini juga cukup aman ya raja hitamnya. Ini ditempoin dulu oleh putih dengan kuda C5, ancam menteri ya. Nah, ini kalau makan dengan pion tadi ada G6, dimakan oleh putih dengan kuda.
ini H4-nya terancam ya. Sekarang hitam kalau makan H4, ini mungkin apa yang diinginkan oleh putih ya, bisa ini nanti benteng bisa ke C1. Ini sepertinya tidak diinginkan oleh hitam, tapi lebih memilih langkah yang sederhana dengan mengadu kudanya. Makan lagi. Nah, kita perhatikan ini bangunan yang cukup kritis ya. Ini posisi H4 masih terancam ya, bisa dijaga dengan kuda F3 ya. Cuma putih sepertinya tidak mau mengendurkan serangannya, dan ini juga bisa ya, langkah sepertinya langkah yang mudah. Tapi di luar dugaan, putih menjalankan langkah yang membingungkan banyak orang dengan kalau menurut Izoria ya, kalau ini kemungkinan putih sangat mengkhawatirkan langkah ini, Menteri A4 turun. Nah, kemungkinan ini langkah-langkah yang dikhawatirkan oleh putih. Sekarang ini kemungkinan dengan ini dan nanti serangan di sini, kemungkinannya kurang enak bagi putih dalam babak akhir. Itu di sini putih menjalankan bukan kuda F3 atau G3, malah langkah yang membingungkan banyak orang dengan C3. Tanpa ragu-ragu, hitam langsung makan H4. Dijawab oleh putih dengan G3, udah balik lagi, dan raja G2 dengan maksud benteng H1 dan kemungkinan didorong pion G4 ya. Ini sekarang hitam ingin rokade panjang sebenarnya, cuma F7 masih diganggu oleh kuda G5, dan sebelum rokade panjang hitam manuver menterinya ke tengah papan. Nah, di sini kita perhatikan manuver dari hitam. Dorong yang makan bisa kesini nanti ya, dorong. Ini kita perhatikan manuver menteri dari hitam mengalihkan ke tengah dan sayap raja, ancam kuda, jaga. Nah, ini suatu formasi yang cukup bagus dari hitam ya.
jawab benteng A B1. Sebelum rokade, di sini hitam memperkuat di jalur H dengan benteng H6 dan dijawab putih benteng H1. Sepertinya udah aman benteng di H6, baru hitam berani rokade panjang. Udah kalah spion ya. Dengan gayanya yang sangat terkenal, cukup tajam, putih mulai membongkar pertahanan hitam. Ini kalau ini nggak bisa juga ya. Ini makan F7-nya gantung. Makan lagi. Nah, ini juga hitam tidak kalah mau siap ya, dengan mendobrak pertahanan putih dengan H4. Dijawab oleh putih dengan mengancam kuda di F5. Sekarang kalau hitam begini bisa dijawab dengan F4 ya. Dan putih masih memiliki kans dengan benteng HB1. Dalam partainya, hitam melanjutkan dengan H3. Kita perhatikan di sini kalau lagi cek ya, kalau dimakan, ini bisa dimakan lagi. Cek makan, cek, ini lanjutannya nanti sini ya. Ini enak hitam nih. Sorry. Oh. Cek ya. Ini nggak dimakan. Ini ke F1 nih jawaban putih ya. F1. Sekarang kalau ini hitam mengancam kuda dengan benteng G6. Makan kembali G5-nya. Makan dulu. E6-nya makan kembali. Nah, dalam bangunan ini hitam
langkah yang bagus ya. Ini sepertinya nggak ada kalanya juga hitam ya. Nanti dengan seluruh buah-buah yang beratnya, perwiranya berat, bisa ditempatkan di jalur F ya. Ini sangat berbahaya sekali. Ini sama-sama ahli ya pemainnya. Tidak tinggal diam, putih mencari celah untuk menyerang Raja Hitam dengan ini partai yang cukup seru. Makan dan dijawab oleh putih dengan Menteri C3. Hitam menambah tekanan terhadap F2 dengan benteng F8. Makan cek dulu sekali. Nggak bisa ditutup ya, nggak bisa. Sini. Ini masih diancam F2-nya. Jaga dulu, langkah yang logis. Tetap dengan tekanan yang bertubi-tubi. Hitam terus menekan F2. Apa boleh buat? Menteri turun. Ini Menteri, nah ini langkah bagus juga ini dari Hitam ya. Ini mau bisa kemungkinan di sini ya. Diadu. Nah, ini Hitam menjawab dengan Menteri D7. Menurut analisa GM Izoria, di sini kemungkinan Hitam sebetulnya ada langkah yang bagus ya. Jadi ini dalam partainya ya. Ini langkah yang cukup bagus. Makan. Ini bisa di tempo cek terlebih dahulu. Makan. Makan lagi. Oke. Jam. Ini kurang lebih begini, cuma Hitam tidak mengambil varian demikian, entah kenapa ya. Tapi memang dua benteng itu termasuk pertahanan yang sangat solid sekali ya. Ini G7-nya juga bisa hilang juga ya. Itu tidak diambil oleh Hitam. Ya, sebetulnya bisa dimakan. Hitam menjalankan Menteri D7. Di sini putih juga tidak tinggal diam, malah balik menyerang Raja Hitam. Ini sama-sama menyerang ya.
Sekarang kalau dimakan, ini ada cek dulu di atas, hampir sama dengan tadi, dua bentengnya yang sangat aktif ya, tidak diinginkan oleh hitam. Di sini hitam menjawab dengan B6 ya. B6. Ancam lagi, tekan oleh putih. Maksudnya makan B6 ya. Sekarang kalau hitam menghindar, ini bisa dimakan terus. Oke, makan lagi. Nah, sekarang seandainya ini ya, contoh saja, ini bisa dicek, ya kan? Makan lagi. Makan lagi. Ini bisa juga ditutup dulu. Cek, tutup, cek, tutup lagi. Nih putih bisa main, cuman sini ya. Cuma langkah ini juga kurang berhasil ya, karena hitam masih memiliki langkah. Makan, cek. Dan ini posisinya menjadi seri. Karena raja nggak mungkin naik ya, baris ketiga ini bisa hilang benteng. Ini ya bangunannya ya. 3 C5. Tadi raja H8 juga ada drawnya juga. Dijawab oleh hitam dengan 3 B7. Tetap makan lagi. Makan lagi. B6 nya. Nah, ini ketinggalan di sini. Ini nggak bisa begini ya. Kalah ya. Ini ya. Sini. Nah, ini partai disepakati seri ya.
karena juga nggak bisa juga di sana. Ini dalam bangunan demikian, partai imbang atau seri. Itu aja dulu dari saya membahas partai Ali Reza, pemain muda yang sedang bersinar, lawannya juga pemain yang sangat kuat, Alexei Shirov. Semoga bermanfaat.